Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, eh, sebetulnya melihat judulnya saja sudah ngeri saya. Special training meningkatkan peluang penyembuhan dari kanker. Ini kalau melihat judulnya aja, apalagi di depannya tak ada embel-embel insinyur lagi. Ya, oleh itu Bapak sekalian, saya mohon izin jika di antara usulan yang hadir ada yang berlatar belakang medis atau para medis, pasti nanti banyak istilah-istilah yang barangkali secara teknis saya salah menyebut. Kenapa? Karena saya memahami ini sekedar sharing saja, berbagi. Kebetulan keluarga kami pernah mengalami hal seperti ini. Oleh sebab itu, ya pemahaman saya atau persepsi saya sebatas kira-kira sebagai pengguna atau pemakai atau masyarakat awam saja. Karena kalau berbicara kanker, ini luar biasa sekali. Kenapa demikian? Karena hampir semua orang mendengar istilah kanker itu sudah seperti vonis, kira-kira seperti itu kira-kira. Nah, oleh itu memang kanker ini hampir sebagian besar memahami bahwa suatu penyakit yang sangat mematikan dan sayangnya sulit dideteksi sejak dini. Kadang-kadang baru terasa atau kita bisa memahami, bisa melihat dan bisa merasakan ketika stadium dari kanker itu sudah lanjut. Nah, ini yang menjadikan momok kita, dan justru biasanya orang malah enggan atau lebih tepatnya mungkin takut untuk memeriksakan sejak dini. Padahal jika kita bisa mengetahui sejak dini, mungkin akan lebih mudah kita mengatasi penyakit seperti itu. Nah, sama pengalaman kami juga begitu. Sebenarnya tepatnya istri saya ini pernah dideteksi mengidap kanker atau ada satu sel kanker yang sudah mulai berkembang sekitar tahun 2005-an yang lalu. Dan ini pun juga tanpa sengaja. Saya ingat betul waktu itu adalah ketika CNI memberikan fasilitas tes mamograf gratis, dan kebetulan istri saya itu berbondong-bondong karena gratis. Biasanya kalau gratis itu kan pasti ya ingin coba-coba lah, toh juga nggak kehilangan apa-apa. Saya ingat betul kala itu ada 8 temannya yang ikut bersama dengan istri saya. Nah, luar biasanya adalah bahwa mungkin karena istri saya lebih detail, lebih teliti dan sudah lama mengenal CNI, maka apapun yang didiagnosis ketika mamograf itu ada langsung ditindaklanjuti. Karena padahal saya sendiri sudah menyarankan udahlah, yang penting kita konsumsi produksi ini saja. Saya hanya percaya diri seperti itu, tapi tidak demikian dengan istri saya. Istri saya lebih ya harus ada alternatif lain. Ada alternatif lain yang mendukung diagnosa itu. Kebetulan tidak lanjuti sesuai dengan saran dokter ke Darmais waktu itu. Namun 7 teman yang lainnya ini mungkin karena takut ya, karena dideteksi ada satu titik yang diagnosa itu adalah tanda-tanda kanker stadium awal. Mereka takut dan mungkin takut atau malas, kurang paham, itu tidak ditindaklanjuti. Nah, mohon maaf saya harus katakan, ketujuh kawan istri saya ini hari ini kebetulan sudah almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena baru menindaklanjuti apa yang dia rasakan ketika sudah memasuki stadium 3. Ini yang membuat kita semua prihatin. Padahal sebetulnya Bapak sekalian, kalau cek kanker sudah dini itu sudah kita bisa lalui, sebenarnya kita akan lebih mudah melakukan pencegahan atau tindakan-tindakan, baik itu sesuai dengan saran dokter ataupun kita konsumsi makanan-makanan kesehatan yang memang kita sudah memahami semua apa yang diproduksi NAI. Sebetulnya sederhana saja sih kalau pemahaman saya, yang selama ini ketika kami dulu menindaklanjuti dokter atau ke dokter, dan banyak untungnya sebenarnya kalau kita berani atau mau menindaklanjuti. Untungnya apa? Saya sebenarnya ngikutin jejak istri saya saja.
Istri saya itu kalau ke dokter luar biasa lamanya. Kadang-kadang saya nggak betah nungguin. Saya sering cerewet. Kok dokter aja kok lama banget sih? Lalu istri saya cuma bilang begini, kita ke dokter itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, dokter itu bukan dukun. Meskipun mempunyai data pendukung, data-data lab, tetapi kalau kita tidak ngomong, dokter akan sulit memastikan kita itu sebenarnya sedang menderita apa, atau kita itu sedang mempunyai keluhan apa, atau sedang mempunyai penyakit apa. Nah, maka kita harus cerita banyak sejarah kita, itu satu. Yang kedua, istrinya bilang, kita itu ke dokter sebentar atau lama nggak ada bedanya, bayarnya sama. Ngapain bayar lama-lama kalau kita nggak banyak-banyak cerita dan tanya? Nah, ini yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekalian, justru hal inilah yang membuat kami berdua mempunyai banyak sekali pengetahuan yang tanpa kami sadari dari konsultasi dengan dokter. Inilah yang membuat hari ini mungkin saya bisa cerita atau berbagi cerita seperti apa sebenarnya yang sedang kami alami waktu itu. Nah, oleh sebab itu sekalian, ya memang begitulah. Mungkin saya yakin kalau bapak-bapak kalau suruh ke dokter itu the point saja. Tidak demikian kalau ibu-ibu biasanya lebih cerewet. Kadang-kadang istri saya suka bercanda ketika saya sudah mulai ngomel-ngomel. Enak banget periksa ke dokter, bayarnya mahal cuma sebentar, sudah dipegang-pegang dibayar lagi. Kan beda sama kamu, kalau kamu bayar dulu baru pegang-pegang. Ini membuat saya kadang-kadang ketawa sendiri. Oh iya benar juga ya, dari itu. Oke, usahakan oleh sebab itu langsung saja saya ingin bercerita sebelum memahami tentang apa itu sebenarnya kanker dan bagaimana mencegahnya. Saya ingin cerita sedikit bahwa sebenarnya di antara kita, saya sendiri pun juga dulu bingung sebenarnya apa sih kanker itu. Apa sih kanker itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita mungkin selama ini tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya kanker itu banyak sekali penyebabnya. Tetapi minimal pemahaman saya sebagai orang awam, ada 4 hal yang selama ini bahwa tidak pernah terduga selama ini, bahwa bayangan saya namanya kanker itu ya biasanya ada hal yang membuat karena tubuh kita metabolisme nggak benar hingga munculnya kanker. Ternyata minimal ada 4 fakta tentang kanker dan apa yang menyebabkan. Yang jelas semua orang tahu bahwa kanker adalah merupakan salah satu penyakit yang mematikan dunia, dan semua orang banyak ingin menghindar agar terbebas dari penyakit ini. Nah, faktanya apa? Yang pertama, Bapak sekalian, kita tidak pernah menyadari, mungkin di antara kita tidak pernah memahami bahwa salah satu penyebab kanker itu, atau kanker itu bisa disebabkan oleh virus. Ini luar biasa. Saya juga baru ngeh gitu ya. Virus bagaimana bisa menyebabkan? Karena ternyata bahwa virus yang datang dari luar itu bisa menyerang salah satu sel kita yang sedang mengalami regenerasi. Dan ini dari penelitian dokter mengatakan atau menyebutkan bahwa hampir 15% atau 15% dari kasus kanker disebabkan oleh virus. Nah, barangkali kita sebagai konsumen CNA bisa menyadari apa yang harus kita lakukan. Ternyata karena penyebabnya bisa terjadi dari virus. Yang kedua, Bapak sekalian, kan faktor gen, keturunan. Nah, maka Bapak sekalian hati-hati jika di antara kita memiliki keluarga yang mempunyai histori atau mempunyai sejarah pernah menderita kanker. Maka kita harus lebih aware, lebih peduli tentang kesehatan kita. Karena 30% dari kasus kanker menurut WHO ini itu hampir disebabkan karena faktor keturunan. Jika kita memahami hal ini, bisa mengurangi, dan penelitian itu menyebutkan kalau kita bisa mendeteksi dini, bisa terselamatkan hampir kasus itu berkurang menjadi 5-10% saja. Nah, apa yang terjadi? Karena kalau faktor gen itu pasti kaitannya dengan proses regenerasi sel. Kita tahu produk apa yang hari ini harus kita perlukan dan harus kita konsumsi untuk menangkal penyebab atau faktor ini. Yang ketiga adalah, nah ini yang luar biasa.
tidak terdeteksi penyebabnya apa, karena apa. Ini yang selama ini menjadi momok besar, baik itu semua dokter dan peneliti tentang kanker, karena tidak tahu penyebabnya apa. Tahu-tahu ada saja, karena tiba-tiba pertumbuhan sel-sel tidak normal itu langsung menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita sadari. Oleh sebab itu gunanya kita rutin periksa ke dokter itu untuk mendeteksi faktor yang ketiga ini. Nah, di antara kita biasanya kalau seluruh cek, general check up itu biasanya malah ketakutan. Wah, nanti malah takut ketahuan sakitnya. Padahal itu tidak benar. Kalau kita memang terdeteksi ada gejala-gejala atau tanda-tanda kanker, kita bisa lebih menangkal sejak dini. Berikutnya adalah karena mutasi gen. Jadi di dalam tubuh kita ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang memahami tentang proses biologis, biasanya tahu bahwa kita tuh ada catatan, setiap sel itu mempunyai gen yang ada catatan-catatan tentang karakteristik kita, sifat-sifat kita, dan seluruh apapun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau catatan-catatan itu rusak, atau kalau istilah medisnya terjadi pergeseran, nah ini luar biasa. Nah, kita bisa memahami ini pasti kaitannya dengan proses regenerasi sel. Bapak Ibu pasti memahami kalau kita menyebut regenerasi sel, kira-kira kemana arahnya. Oleh sebab itu, beruntung hari ini kita memahami semua produk-produk CNI dan menjadi member-member CNI yang memahami hal ini. Oleh sebab sekalian, ini luar biasa. Nah, menurut catatan yang saya rangkum dari beberapa sumber medis, menurut WHO itu ada 5 jenis kanker yang paling sering menyerang manusia, baik itu laki-laki atau perempuan. Biasanya kalau laki-laki itu yang sering sekali diserang adalah kanker paru-paru, kemudian kanker lambung, kanker hati, kanker usus besar, dan kanker tenggorokan. Nah, Bapak sekalian, terutama ibu-ibu pasti sudah hafal, biasanya kanker nomor 1 yang paling ditakuti adalah kanker payudara. Berikutnya adalah kanker paru-paru, kanker lambung, kanker usus besar, dan menurut data kanker serviks yang paling terakhir ya, yang paling kecil. Meskipun ini kembali lagi pada kondisi kita masing-masing. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya ada lebih dari 100 jenis kanker yang bisa menyerang tubuh kita dan hampir seluruh organ kita. Namun 5 jenis kanker utama itulah yang sering terjadi, dan hampir 70% dari kasus kanker yang ada menurut analisa WHO itu adalah dari 5 jenis kanker itu. Baik, sekalian, sebelum kita lebih detail lagi, kadang kita sendiri bingung sebenarnya tumor dan kanker itu apa sih bedanya. Saya sendiri juga nggak ngerti, karena ada yang menyebut orang bahwa tumor dan kanker itu beda, atau sebaliknya. Nah, akhirnya saya buka-buka, dan ketika ke dokter pun saya juga sering bertanya-tanya, sebenarnya apa sih dok bedanya kanker dengan tumor itu, karena hal ini mempunyai persepsi atau pemahaman yang berbeda, dan ternyata itu juga akan membuat tindakan dari dokter juga berbeda. Nah, rangkuman yang saya dapatkan sebenarnya, apa sih sebenarnya kanker atau tumor itu? Tadi di awal sudah sedikit saya singgung ya, bahwa menurut National Cancer Institute mendefinisikan bahwa tumor itu sebagai massa atau benjolan jaringan yang muncul menyerupai pembengkakan pada tubuh. Jadi sekalian, biasanya kalau kita ada benjolan, sering sekali kita atau orang awam menyebut dengan tumor. Oh, ada tumor. Lalu apa bedanya dengan kanker? Nah, ternyata sekalian, tidak semua tumor itu bersifat kanker. Ini yang saya catat. Tetapi kanker itu bisa menyebabkan tumor. Nah, ini agak kebalik-balik ini ya. Ini yang sering sekali kita sulit sekali memahami. Ternyata tumor dengan kanker agak sedikit berbeda dari sisi proses perkembangannya. Meskipun memang tumor bisa jadi ketika pada proses perjalanannya, pertumbuhannya itu bisa juga berubah menjadi tumor.
Nah, oleh sebab itu sekalian, menurut yang saya pahami bahwa bisa saya kelompokkan menjadi tiga. Ada tumor jinak, ada premalignan. Premalignan ini sebetulnya perubahan. Nah, ini yang sebetulnya dulu pernah dialami oleh istri saya. Ketika mamograf dan CT scan, itu ada satu titik, ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm, dan menurut pemahaman dokter, sebetulnya ini tidak berbahaya karena setiap orang pasti mempunyai tanda-tanda seperti ini, tetapi disarankan tetap harus ditindaklanjuti. Nah, apa yang terjadi misalnya waktu itu ketika kami tindak lanjuti ke Darmais, itu sempat terjadi ya biasalah kalau ke dokter itu ada yang sedikit sudah suudon ya. Sudah suudon. Karena kenapa? Karena ketika datang ke dokter, salah satu dokter ahli onkologi langsung mengatakan, "Ibu, ini harus diambil." Wah, kalau udah mendengar diambil, dioperasi, itu udah terbayang, sudah suatu hal yang paling menakutkan. Bapak bisa membayangkan, apalagi saya. Karena kalau diambil itu, apalagi istri saya dulu terdeteksi tumor mamo ya, di darah maminya atau di darah kelenjar susunya itu terdeteksi. Nah, yang saya bayangkan adalah kalau diambil berarti hilang dong. Itu yang saya bayangkan. Waduh, susah ini nanti kalau hilang. Ini saya pikirkan. Nah, akhirnya kami konsultasi, cari second opinion ke dokter lain. Yang kebetulan kami punya kenalan dokter ahli cancer juga, dan beliau menyatakan, nggak perlulah. Yang penting pola hidupnya aja dijaga. Kira seperti itu. Nah, akhirnya kami balik lagi ke dokter awal tadi yang mendeteksi bahwa itu harus diambil. Meskipun sebelum diambil dibiopsi dulu seganas apa tumor itu. Nah, waktu itulah terjadi konflik karena dokter tersebut, beliau tetap menyarankan harus diambil. Karena kalau diambil ini berbahaya karena sudah terdeteksi merupakan kanker ganas. Nah, waktu itu terjadi pusing kami, jujur aja itu menjadi beban psikologis yang berat sekali antara tidak lanjuti. Kayak yang terbayang kalau diambil, ada orang yang bilang jaringan itu kalau diambil nanti malah justru mempengaruhi dari karakteristik jaringan itu, dan itu bisa membuat perubahan-perubahan secara metabolisme. Mendengar seperti itu semakin pusing. Nah, namun Bapak sekalian, akhirnya ada jalan tengah karena ada dokter yang mempunyai pendapat yang berbeda. Jalan tengah, kita dibiopsi, istri saya dibiopsi, diambil jaringannya, kemudian dideteksi seperti apa, dan akhirnya hanya diambil atau dioperasi pada bagian yang terdeteksi ada sel-sel kansernya. Nah, itu Bapak sekalian, sejak itulah kami mempelajari seperti apa kasus kanker itu dan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak sekalian, yang berikutnya adalah, jadi istri saya dulu masuk premalignan, jadi masih daerah abu-abu istilahnya seperti itu. Nah, namun jenis yang ketiga adalah jenis tumor ganas. Ini luar biasa sekalian, dan ini proses pertumbuhannya cepat sekali dan kadang-kadang kita tidak bisa terdeteksi. Dan ini bisa menyebar kemana-mana melalui pembuluh darah dan bahkan melalui sel-sel yang menumpang sel-sel yang sehat. Ini perlu diwaspadai. Nah, Bapak sekalian, dalam beberapa kasus tumor jinak memang tidak harus memerlukan perawatan, namun ini seperti yang dialami istri saya, bisa juga dilakukan tindakan pencegahan dan pertumbuhan sel. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan menjadi berbahaya kalau tidak ditindaklanjuti. Nah, ini persoalannya, Bapak sekalian, kenapa dari apa yang kami alami, jika di Bapak sekalian memang sudah merasa di keluarganya ada katakanlah turunan, kemudian pola hidupnya mulai nggak sehat, kemudian ya ada tanda-tanda tertentu yang bisa dirasakan sejak dini, karena kalau ibu-ibu biasanya sudah kenal sadari atau sadanis, yaitu pemeriksaan diri sendiri dan pemeriksaan dini klinis. Nah, tetap harus ditindaklanjuti ke dokter karena yang tahu betul jenis kansernya apa, perkembangannya seperti apa, dan sampai di mana. Karena setiap orang itu ternyata mempunyai
karakter yang berbeda. Belum tentu pengobatan satu orang itu sama dengan orang lain. Karena masing-masing orang mempunyai karakter dan mempunyai proses metabolisme dan lingkungan yang berbeda. Ini yang membuat setiap dokter ketika akan melakukan tindakan harus dicek secara laboratorium. Sebenarnya jenisnya seperti apa? Disebabkan karena apa? Nah, hal ini yang kemudian menjadikan kita tetap harus melakukan seperti itu. Nah, luar biasanya banyak di antara kita, apalagi mohon maaf ini teman-teman kita member CNA ini kalau udah mendengar cancer, ada konsumen apalagi, wah semangatnya bukan main. Hantam saja Wakasa, hantam saja produk-produk yang berkaitan dengan cancer. Padahal ketika itu saya tanya ke dokter, boleh Anda konsumsi produk-produk yang Anda yakini itu bisa mencegah atau membunuh sel-sel kanker. Tetapi Anda perlu ingat bahwa setiap jenis kanker punya karakter yang berbeda. Ada sel kanker yang disebabkan secara hormonal, ketika Anda minum makanan kesehatan itu menjadi bukan jinak tapi menjadi lebih ganas. Bisa jadi terjadi seperti itu. Oleh sebab itu tetap harus konsultasi ke dokter apa yang terjadi dan sebenarnya karakter tumor itu seperti apa. Nah, tetapi kalau kita sudah didiagnosa hanya jinak atau tumor jinak, biasanya tindakan dilakukan adalah tindakan ringan, cukup pembedahan dan diambil biasanya hanya dari sisi estetika ya. Selama tidak mengganggu estetika, karena kalau benjolan itu ada misalkan di hidung dan itu kelihatan jelek sekali ya, memang diambil tindakan. Tetapi kalau di bagian tertentu yang itu secara estetika tidak mempengaruhi, biasanya dokter juga tidak menyarankan untuk diambil. Nah, selanjutnya biasanya juga perawatan lanjutannya itu bisa dengan tindakan radiasi. Karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kembali lagi tergantung jenis kankernya seperti apa. Bisa dioperasi, bisa cukup hanya dioperasi saja, bisa juga dokter menyarankan sebaiknya juga dilakukan dengan ditindaklanjuti dengan kemoterapi, bahkan dilengkapi juga dengan radiasi. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak sekali penderita kanker atau survivor itu menghadapi dua hal yang menakutkan. Satu, kankernya sendiri. Yang kedua adalah tindakannya untuk penyembuhan atau perawatan kanker itu sendiri. Kanker berbahaya sekali, tetapi tidak kalah bahayanya tindakan ini, karena kemoterapi dan terapi radiasi ini luar biasa sekali efeknya bagi metabolisme tubuh kita. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya menjadi beban penderita kanker. Maka banyak sekali orang sulit sekali disarankan untuk kemoterapi karena kita tahu apa dampak atau efek negatif dari kemoterapi maupun radiasi. Ini luar biasa sekali. Oleh itu sekalian, sebetulnya apa sih kemoterapi? Ya, ini kalau saya bayangkan bahwa kemoterapi itu kenapa dampaknya begitu mengerikan. Ini mohon maaf saya menggunakan istilah seperti itu karena perlu diwaspadai saja sebenarnya agar kita tidak menyepelekan. Karena biasanya samalah seperti kalau kita, karena saya juga punya background guru, kadang kalau kita menjelaskan tentang gunung berapi, gambarnya itu tidak berwarna merah dan tidak menakutkan, maka audiens atau muridnya itu biasanya juga menyepelekan, ternyata gunung berapi seperti itu. Tetapi Bu Salian, kalau kita bisa memahami benar sebetulnya apa resiko jika kita mengabaikan hal-hal secara medis, ini bisa berdampak itu semakin berbahaya. Nah, kemoterapi sebenarnya tindakan selanjutnya untuk membunuh sel-sel kanker jika sel kanker itu ada yang tertinggal dari tindakan operasi. Nah, sayangnya tindakan kemoterapi ini tidak melihat dan tidak tahu sel yang mana itu sel kanker dan sel mana yang sel sehat. Kenapa? Ya karena makin tembak saja, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu kita pahami. Ya, mohon maaf, Bapak sekalian, kebetulan hujan dan ruangan saya ternyata tidak kedap suara hujan, sehingga bisa jadi ini suaranya masuk. Saya akan lebih kencangkan saja. Nah,
Oleh itu sekalian, sebetulnya sama seperti kita menjaring ikan ya, kita mencari ikan di tambak. Kalau dengan pancing kita bisa tahu ikan mana yang bisa kita ambil. Mungkin kita hanya mengambil ikan-ikan yang besar saja. Tapi kalau kita mengambil ikan itu dengan meracun, seluruh tambak itu baik ikan besar maupun ikan kecil akan ikut mati. Nah ini yang sebetulnya yang selama ini kita takutkan, dan itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan. Oke. Bapak sekalian, ini momok yang paling menakutkan dari survivor atau penderita kanker ketika dilakukan tindakan kemoterapi. Satu, diantaranya adalah rambut rontok. Kemudian ketika diambil tindakan kemoterapi, pasti secara tidak langsung akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kita perlu tahu, sistem kekebalan tubuh kita itu ada di sel darah putih dan ada beberapa bagian tubuh kita, diantaranya adalah pencernaan, di dalamnya ada prebiotik. Maka kalau diambil tindakan kemoterapi itu akan mempengaruhi kedua komponen itu. Kemudian gangguan saraf. Ketika zat-zat kimia atau bahan kimia itu dimasukkan dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi sel-sel saraf kita. Karena lapisannya itu akan terganggu dengan adanya bahan kimia tadi. Oleh itu banyak sekali orang yang sedang melalui kemoterapi itu biasanya agak lemot ya, agak lemot, terasa susah sekali berpikir dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami, apalagi bagi keluarganya ya, kenapa kalau sedang melakukan tindakan kemoterapi sering sekali salah paham, kemudian gampang emosi, karena memang kontrol sarafnya terganggu juga. Kemudian gangguan pernafasan. Nah, ketika tindakan kemoterapi itu juga mempengaruhi daya tangkap dari paru-paru untuk menangkap oksigen. Maka sering sekali menderita sesak nafas, kemudian nafas yang terengal-engal dan susah sekali untuk menghirup nafas segar. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, pasti juga mengganggu sistem pencernaan. Karena lapisan lambung kita dan lapisan usus cernak kita itu akan terpengaruhi karena terpapar zat kimia, akan mempengaruhi proses penyerapan itu. Dan ini maka sering sekali orang yang mengalami tindakan kemoterapi itu sering sekali merasa mual-mual, susah nafsukan, dan biasanya berat badannya menurun karena memang nutrisi yang diserap semakin menurun. Kemudian kulit juga akan terpengaruhi, biasanya terjadi ruam-ruam, kulitnya memerah, sering gatal-gatal dan bersisik ya, karena memang kemoterapi ini juga mempengaruhi pembentukan minyak dari kulit, dari folikel kulit, folikel rambut. Kemudian, nah ini tadi mual dan muntah sudah ya, karena kaitan dengan pencernaan. Yang 8 adalah mengganggu sistem reproduksi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita dimasukin zat kimia yang membunuh sel, otomatis pasti sel sperma termasuk sel telur juga akan terganggu. Oleh sebab itu bagi pasangan-pasangan muda ketika sedang mengalami kemoterapi, maka biasanya sulit sekali untuk mendapatkan keturunan. Bapak dan Ibu sekalian, dari ke-8 hal ini kita sudah bisa membayangkan sebenarnya kira-kira kita harus konsumsi produk apa yang dimiliki CNI. Oleh sebab itu 8 hal inilah yang dulu saya ambil tindakan sendiri, karena semuanya CNI memiliki semua. Rambut rontok kita sudah punya. Apa yang untuk mengatasinya? Ya tidak ada lain, kita harus menambah nutrisi rambut itu. Kebetulan Sunflorella, kemudian Wakasa ini sudah ahlinya untuk itu. Apalagi sistem kekebalan tubuh, gangguan saraf, kita semua punya produknya sebetulnya, dan ini semua dulu kami konsumsi. Kemudian gangguan pernapasan kita sudah tahu, waktu itu belum DMG, ketika istri saya mengalami ini, DMG masih berupa tablet ya, belum seperti hari ini berupa cair, dan konsumsi DMG rutin. Kemudian pencernaan kita tahu, kita punya Bioplus. Kemudian dalam kulit kita juga memiliki produk yang handal dan sangat keras. Nah, misalnya
Dari ke-8 hal efek samping kemoterapi ini kita sudah bisa membayangkan tindakan apa yang kita sarankan bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega kita yang mengalami hal yang sama. Mungkin tulisannya kecil-kecil, saya bacakan saja. Biasanya dokter itu selalu menyarankan pada saat diambil tindakan kemoterapi, Bapak Ibu sekalian silahkan istirahat atau harus cukup istirahat. Ya memang mau kemana lagi, kalau sudah kemoterapi biasanya tidak bisa kemana-mana, ya kita banyak bed rest. Kemudian selalu berpikir positif. Nah, Bu sekalian, ini sepele nasihat ini, ternyata efeknya luar biasa sekali. Kenapa demikian? Karena ternyata hampir ketika kami di Darmais dan kita sering ngobrol bareng dengan para survivor cancer, hampir sebagian besar penderita kanker itu biasanya tidak hanya sekedar dibebani penyakitnya, tetapi juga efek psikologisnya. Kenapa? Satu, ketika mendengar atau didiagnosis kanker, apalagi kalau kankernya itu sudah ganas begitu, ada kalimatnya ganas, itu sudah seperti vonis yang akan kita alami, vonis mati kasarnya begitu ya, vonis mati. Ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu perlu sekali dukungan keluarga untuk menenangkan, untuk mendampingi, dan lain sebagainya. Karena kalau semakin stres, kita tahu apa dampak stres itu sendiri. Stres sendiri akan meningkatkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu tentu saja itu akan meningkatkan pertumbuhan sel kanker. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu kita ajak senang-senang, kita ajak berpikir positif, hal-hal yang ya kita dukung lah secara psikologis. Ini perlu dukungan. Nah, di samping itu, ketika kita menjalankan terapi kemoterapi untuk membuang, segera mengeluarkan racun-racun atau bahan kimia yang dimasukkan dalam tubuh kita, maka salah satunya untuk mempercepat supaya segera itu keluar dari tubuh kita adalah olahraga. Karena dengan olahraga dan minum air kita akan terjadi proses metabolisme yang cepat sekali. Kemudian bersamaan dengan itu pasti racun itu akan keluar bersama dengan urin tubuh kita. Maka biasanya penderita atau survivor atau sedang melalui tindakan kemoterapi biasanya tetap disarankan harus olahraga supaya proses metabolisme itu berjalan dengan baik sehingga bisa keluar racun-racun itu bersama dengan urin. Nah, banyak minum air putih, jelas itu kaitannya dengan penggelontorannya. Oleh sebab kita harus digelontor supaya bahan-bahan kimia itu cepat keluar. Nah, yang terakhir tuh biasanya nasihat yang harus dijalankan tetapi sulit sekali dijalani. Kenapa saya katakan sulit sekali? Pasti dokter mengatakan banyak makan makanan yang sehat ya. Nah, Bapak sekalian, ini anekdot awam. Biasanya tuh makanan itu kalau enak biasanya kurang sehat. Tapi kalau sehat biasanya juga kurang enak. Nah, kita bisa pahami kalau orang sakit disuruh makan rasanya nggak enak, pasti nafsu makan, sudah nafsunya makannya menurun, makanan rasanya nggak enak, pasti itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, pada saat inilah sekalian perlunya atau kita perlu sekali produk-produk makanan kesehatan yang bisa mendukung agar nutrisi kita tetap terpenuhi. Nah, alhamdulillah kami dulu sudah menjadi member CNI dan kita pahami apa manfaat dari makanan kesehatan itu. Maka ketika istri saya mengalami nafsu makan yang menurun, maka saya gelontor asupan produk-produk ini yang luar biasa sekali, dan ini dampaknya hebat sekali bagi proses penyembuhan ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mohon maaf ini, kalau kita sebagai member CNI, dari 4 fakta penyebab kanker, sebenarnya kita sudah terbayang sebetulnya apa yang bisa kita sarankan untuk mencegah sejak dini terhadap kanker ini. Kalau kita berbicara tentang virus, ternyata virus itu juga bisa menyebabkan kanker, maka kita sudah terbayang nih apa yang harus kita konsumsi rutin agar virus itu tidak menyerang tubuh kita. Virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik, karena antibiotik hanya bisa membunuh zat-zat hidup, bakteri, mikrobia, dan lain sebagainya. Padahal virus ini bukan sebetulnya
nggak jelas ini antara hidup dan mati, karena virus itu bisa hidup kalau dia tubuh hidup di atau menempel di tubuh inang yang hidup. Tapi kalau dia bertebaran sebenarnya dianggap sebagai makhluk mati. Nah, ini tidak bisa diatasi dengan antibiotik. Satu-satunya cara untuk mengatasi virus, apalagi COVID-19 ini ya, itu adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena jika kekebalan tubuh kita meningkat, virus itu akan lemah dengan sendirinya. Kemudian faktor gen, ini juga penyebab yang luar biasa sekali. Kita bisa terbayangkan kalau sudah bicara gen, berarti pasti bicara dengan regenerasi sel. Sering sekali kita mendapatkan training produk tentang itu. Produk apa yang bisa kita sarankan dan kita konsumsi terhadap regenerasi sel? Karena kita nggak pernah tahu. Kan setiap anggota tubuh kita, setiap jaringan kita itu mempunyai proses regenerasi sel atau waktu regenerasi yang berbeda-beda. Seperti kulit, itu setiap 2 minggu sekali harus ganti. Maka jika kulit itu terlambat regenerasi sel, maka dampaknya biasanya juga pasti seperti tadi, cancer. Rambut, mata ini juga seumur hidup kita tidak bisa regenerasi sel, kecuali retina. Karena retina itu beregenerasi setiap 24 jam. Nah, kalau kita bisa menormalkan proses regenerasi, insya Allah sih penyakit-penyakit degeneratif tidak akan menghinggap di dalam tubuh kita, termasuk cancer. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah cancer yang tidak terdeteksi. Sama hanya dengan virus, kita juga nggak tahu sebenarnya kapan sih daya tahan tubuh kita itu menurun, kapan hari ini kita sedang drop. Maka satu-satunya cara daripada kita menghitung-hitung, ya kita tetap harus jaga rutin dengan konsumsi produk-produk atau makanan kesehatan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian gen mutasi dan penyebaran, ini yang lebih hebat. Usulan banyak sekali sel-sel normal kita itu tiba-tiba berubah karena suatu sebab yang kadang-kadang tidak terdeteksi penyebabnya apa. Kembali lagi, pasti kita tahu produk apa untuk menjaga supaya sel kita ini beregenerasi dengan normal atau dengan baik. Nah, Bapak sekalian, ini yang sebenarnya menjadikan saya percaya diri dan alhamdulillah apa yang dulu dialami oleh istri saya itu dengan cepat sekali dan teratasi, dan alhamdulillah hari ini masih diberi rahmat, diberi umur panjang, mudah-mudahan sampai ke yang kita inginkan atau barangkali ya. Tetapi mohon maaf, tadi saya sarankan 7 teman istri saya yang dulu bareng-bareng tes ini ya hari ini sudah almarhum dan sudah sebagian besar sudah almarhum dan almarhumah. Kenapa? Ya karena baru dirasakan setelah sudah stadium 3. Nah, Bapak sekalian, tulisannya kecil-kecil, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita bicara ini, kenapa saya gambarkan barbel, saya membayangkan sebenarnya soko guru kita dari daya tahan tubuh kita dan proses metabolisme kita itu disokong oleh 2 hal yang saya baru memahami setelah istri saya terdeteksi, sehingga saya banyak belajar, saya banyak konsultasi dengan dokter. Ternyata sankloid dan wakasa ini luar biasa sekali. Inilah soko guru produk kita. Oleh sebab itu, sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan 2 produk ini. Karena bagi saya ini adalah, kalau kita guyonan, ya nyawanya tubuh kita ini kira-kira begitu. Selama kita konsumsi rutin, insya Allah proses regenerasi, proses metabolisme kita, tubuh kita, ini berjalan dengan baik dan normal. Kalau ini berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan semuanya bisa dengan normal dan kita jauh dari penyakit. Nah, berikutnya adalah Bapak sekalian, mohon maaf, vitamin C dan MOC. Bapak sekalian, saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Well3 C500 Extra. Saya yakin hari ini Bapak Ibu sudah melekat di hati kita masing-masing dan pikiran kita masing-masing apa manfaatnya bagi tubuh kita. Yang sering diabaikan Bapak Ibu sekalian itu adalah MOC. Oleh sebab itu kemarin saya pesan ke Mbak Jen, saya tidak pernah meninggalkan MOC.
Karena emosi ini bagi saya sangat penting sekali, meskipun lainnya lebih penting. Kenapa demikian? Memang kalsium itu kita kita perlu kalsium itu sedikit ya, karena sebagai mikronutrien. Nah, hebatnya lagi di luar sana, ya semua mungkin teman-teman Bapak sekalian tahu lah, ya, hampir sebagian promosi baik itu di TV, di media massa, di medsos dan lain sebagainya, kalau bicara kalsium itu pasti yang teringat itu adalah tentang tulang dan gigi. Nah, kalau apalagi kalau bicara dengan tulang, kalau udah bicara tulang kaitannya pasti osteoporosis. Lalu terbayang lagi siapa penderita osteoporosis? Penderita osteoporosis adalah rata-rata adalah orang-orang yang usianya cukup lanjut. Maka biasanya ini hanya ditawarkan oleh orang-orang yang sedang menderita atau usia-usia lanjut. Kenapa demikian? Ya memang itu propaganda di luar seperti itu, sehingga image kita kalau kita bicara kalsium itu ya, wah ini konsumennya siapa? Pasti orang-orang yang membutuhkan adalah orang-orang tua. Nah, hebatnya lagi Bu sekalian, hampir sebagian besar konsumen kita itu kalau bicara ditawari kalsium itu berbeda efeknya kalau ketika minum vitamin C atau zaman dulu SRC, hari ini Weltri C500 Extra. Kalau minum Weltri C500 Extra, memang begitu minum badan kita esok hari sudah terasa segar sekali. Tapi banyak konsumen itu kalau konsumsi kalsium nggak ada efeknya, nggak ada yang dirasakan. Karena memang bagi metabolisme bagi tubuh kita ini memang tidak berpengaruh langsung terhadap kesegaran tubuh kita. Maka efeknya jangka pendek tidak terasakan. Nah, pada saat itulah saya tanya ke dokter. Dokter menjelaskan panjang lebar. Akhirnya dokter ngeliatin saya hanya senyum-senyum aja. Susah ya Pak? Iya dok, kepanjangan bahasanya. Ringkasnya seperti apa sih Pak? Dok, kalsium itu. Saya dapat ilmu dari salah satu dokter yang menganalogikannya secara sederhana. Pak, tahu nggak? Anda pernah melihat kereta api? Kalsium itu adalah seperti kepala kereta api. Artinya bahwa sebetulnya kalsium memang kita butuhkan sedikit, tapi itu vital sekali bagi proses metabolisme tubuh kita. Karena yang mengantarkan nutrisi-nutrisi, vitamin dan mineral yang mengedarkan ke seluruh tubuh kita, itu penunjuk jalannya adalah kalsium. Nah, Anda bisa membayangkan, kalau Anda kekurangan kalsium, maka proses penunjukan jalan itu mapping itu juga akan lambat. Nah, inilah Bapak sekalian, kenapa kalsium itu hari ini saya tidak pernah tinggalkan, karena itu efeknya besar sekali bagi proses metabolisme tubuh kita. Maka dengan penjelasan yang sederhana tadi saya bisa memahami, waduh, jadi begitu dok ya. Tapi kenapa kok saya kalau minum kalsium nggak terasakan? Memang, karena dia hanya penunjuk jalan. Beda kalau Anda minum vitamin C. Kalau Anda minum vitamin C, itu terasa sekali segar, karena memang vitamin C ada kaitannya dengan refreshment dari tubuh Anda. Tetapi kalau kalsium, itu dampak jangka panjangnya akan terasa sekali, apalagi berkaitan dengan pertumbuhan dan perawatan tulang. Tapi jangka pendeknya itu adalah penunjuk jalan dari proses metabolisme tubuh kita itu. Nah ini yang Bapak sekalian, oleh sebab itu ketika saya menceritakan hal seperti ini kepada calon-calon konsumen saya tidak pernah tinggalkan kalsium. Kenapa? Karena bukan percuma ya tanpa minum kalsium, tetapi setidaknya itu akan membuat efek dan mempercepat penyerapan gizi dari semua dari beberapa produk makan kesehatan kita yang kita konsumsi. Ini loh yang selama ini sering diabaikan. Karena kalau udah bicara kalsium, wah nanti Pak, saya cari dulu orang yang menderita osteoporosis. Wah itu kan yang wajib konsumsi kan orang-orang tua. Padahal kita hidup, proses metabolisme tubuh kita itu nggak peduli kita itu tua atau muda. Karena proses metabolisme itu ya terjadi bagi siapa saja. Bahkan kalau proses metabolisme tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik, nah dampaknya adalah jangka panjang adalah proses terjadi proses degenerasi sel atau mengakibatkan adalah penyakit-penyakit degeneratif. Ini yang tidak pernah kita sadari. Oleh itu sekalian, ini yang sering sekali saya ingatkan bagi kawan-kawan saya. Jangan lupa, jangan ketinggalan emosi. Karena kalsium itu memang sedikit kita butuhkan. Dan kalau kita minum, saya nggak terasa apa-apa sih. Tetapi dampak jangka panjang bagi tubuh kita luar biasa sekali efeknya. Karena banyak sekali orang yang mengatakan, Pak, saya minum SRC kok tetap aja kena juga flu. Saya sudah tersenyum-senyum aja. Minum kalsium nggak? Enggak. Ya.
minum apa lagi, konsumsi apa lagi, bagaimana dan sebagainya. Kenapa? Karena ini membantu sekali proses itu. Oke, baik Ibu sekalian, saya tidak perlu jelaskan detail lagi produk-produknya satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami semuanya, dan saya yakin sudah tahu sebenarnya detailnya seperti apa. Nah, ini yang selama ini saya alami, saya lakukan, dan barangkali kita nanti bisa ngobrol. Sampai hari ini alhamdulillah istri saya diberi kesehatan yang luar biasa sekali, dan ya tidak akan pernah jauh dari produksi ENAI. Kenapa? Karena ya kami sudah membuktikan, merasakan apa dampaknya. Oleh itu Bapak sekalian, akhirnya saya berandai-andai dengan istri saya. Coba dulu kalau kita deteksi dari awal, barangkali saya tidak perlu harus melakukan tindakan medis yang itu ternyata memerlukan biaya cukup besar, baik itu secara material maupun secara moral. Karena secara psikologis dampaknya hebat sekali. Kami terganggu aktivitasnya, harus mikirin bagaimana proses tindakan istri saya dan lain sebagainya. Belum lagi materi. Kita tahu lah, barangkali Bapak sekalian pernah mendengar siapa yang pernah mengalami sakit kanker ini dan apa tindakannya. Ini luar biasa sekali biayanya. Lebih itu kalau kita bisa deteksi sejak awal, insya Allah sih bisa meringankan. Dan kita tahu slogan yang sering kita dengar, meskipun jarang kita lakukan, bahwa mencegah itu lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Itu saja Mbak Melki, mungkin terlalu panjang saya menyampaikan, dan terima kasih saya kembalikan ke Mbak Melki dan Mbak Jin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingatkan hal perkankeran ini, saya punya 2 kasus yang kebetulan ibu dan adik saya sendiri. Ibu saya itu sudah terdeteksi karena tidak ngomong waktu menderita sampai tersimpan rapat dan sudah di stadium 4. Tetapi langsung diadakan tindakan pemotongan atau pengambilan satu payudara, dan setelah mengkonsumsi Wakasa Gold itu bisa 0 loh Pak. Kankernya itu 0. Jadi sampai kaget kita. Karena dengan Wakasa Gold kelas tinggi tahun 90 itu berapa duit itu ya. Yang menjadikan saya jadi di member itu ya dari almarhum ibu saya itu. Jadi disimpan rapat dari mulai saya punya anak sampai anak umur 3,5 tahun, baru tidak bisa tertahan lagi, sudah stadium 4. Dan sudah diangkat 1, dan bisa dalam bertahan itu 2 tahun pakai Wakasa Gold. Kenapa tidak bisa bertahan lama? Karena ibu saya terkena stres. Nah, ini salah satu yang mau saya tambahkan. Ibu Wiwi jangan ditambahin stres. Jauhin stres sejauh-jauhnya. Jadi itu sudah dibilang 0, bisa muncul lagi. Dan kalau lebih muncul itu di mana-mana, orang yang kumat itu pasti lebih parah. Tidak ada ampun lagi. Jadi ibu saya selain 1 usia 68, jadi mendapatkan kankernya itu sudah sepuh ya, sudah menopause. Ingat-ingat ibu-ibu di sini, umur 60 ke atas itu masih bisa kena walaupun sudah menopause. Ada 1 sampai 9 orang yang terdeteksi itu, ada 1 pasti kena dari 9 orang itu. Berarti makin dekat, makin sepuh itu bisa menjadi. Karena contohnya sendiri ibu saya 68 tahun, kenanya umur 65. Sudah menopause. Memang waktu punya anaknya telat, umur 35 baru punya saya. Dan menunggu 8 tahun. Langsung grul sebanyak 4 anak. Berakhir usia 43. Mungkin tidak menyusui.
Jadi itu sebabnya usia telat, menyusuinya mungkin tidak, jadi mendapatkan juga kanker payudara. Nah, itu menurun ke adik saya yang hari ini pas genap, dia ulang tahun ke-58 kalau masih hadir, tanggal hari ini. Beliau sudah diangkat juga satu payudaranya, waktu itu belum terdeteksi seperti ibu saya, karena beliau ketakutan, almarhum ketakutan, jadi cepet-cepet. Begitu ketahuan, aduh saya langsung diangkat aja deh. Gitu. Adik saya itu tomboy, jadi payudara itu merata, sakuku rata. Jadi enggak kelihatan. Jadi dia bilang diangkat juga enggak masalah, kata gitu. Nah itu dia angkat 12 tahun. Dia bebas dari kanker. Sudah kontrol terus, minum Wakasagul dan segala macam. Ada lagi seperti ibu saya, kena stres lagi. Jadi di tahun yang ke-12 kita semua sudah lupa kalau beliau ada kanker. Karena semua sudah rutin lagi. Tidak terlihat seperti ada kanker. Kita semua terlena. Jadi satu lagi tambahan. Tidak boleh lupa kontrol terus. Dibilang zero itu nonsen karena dia masih tidur di dalam dan dia bisa bangkit lagi. Saya sekalian jaga toko. Jadi saya tutup ya. Saya mau ngeladenin lagi. Jadi begitu ya. Jadi ya ingat harus kontrol rutin, jangan sampai kena stres sama capek. Wakasagul dan semuanya itu makanan sehari-hari. Tidak bisa tidak. Ya, begitu melengah itu semuanya akan melahap. Tetapi satu lagi ya, ada yang istilahnya kalau Wakasagul kelas tinggi ya, orangnya mungkin ada banyak duit, jadi bisa beli. Tetapi sebetulnya dengan Sanchlorella isi 300 rutin, kalsium dan ester C rutin, itu bisa juga melanggengkan kita punya kesehatan, terutama yang ada kansernya. Tapi semua makanan yang ada pengawet, pemanis, rasa manis semua hilang. Dan tidak boleh stres, tidak boleh capek. Kalau masih ngerjain CNI ala kadar aja. Ya, ini terjadi mungkin ada di sini Ibu Ismardiah atau Mbak Mira. Ini sudah diangkat 1, stadium 2B. Sampai sekarang alhamdulillah kemo dan radiasi semua sukses. Tidak mengalami gejala-gejala yang tadi diceritakan. Semua gejala tadi lewat karena mengkonsumsi terus 3 macam itu, Sanchlorella, ester C, kalsium. Kadang-kadang kadang-kadang Bio Plus, kadang-kadang green tea, kadang-kadang rajin. Oke, terima kasih. Saya ada tamu. Bye-bye. Oke, terima kasih. Selamat sukses. Nih, saya punya konsumen kanker payudara stadium 4. Tapi sebetulnya kemarin tuh nggak tahu kalau kanker payudara karena yang halo ya, karena yang dikeluhkan pertama itu tulangnya. Jadi berobat itu tulang, ke dokter tulang. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, terus akhirnya ke dokter Rumah Sakit Gatot Subroto, itu dibawa ke sana karena dia ada steroid di di leher ya, besar, itu suruh angkat, mungkin itu penyebabnya gitu. Akhirnya udah diangkat, tulangnya masih nggak bagus juga, masih sakit. Nah akhirnya dokter bingung apa ini, jadi semua diperiksa, ternyata di biopsi di jaringan seperti Pak Eko tadi bilang di payudara ya, diambil jaringannya, ternyata terakhir itu terdeteksi kanker payudara yang sudah stadium 4, sudah menyebar ke tulang dan paru-paru, jadi metatulang. Jadi disarankan kan untuk radiasi sama kemoterapi. Tapi karena mungkin ibunya itu udah stres, udah tahu kanker stadium 4, jadi berat badan yang tadinya 70 kilo, sekarang waktu kemarin itu turun menjadi 35. Nah,
saat itu sebelum yang parahnya itu saya udah sarankan untuk minum Wakasa gitu kan, tapi masih nggak mau karena masih percaya sama dokter. Jadi saya yang penting saya sudah menyampaikan detail manfaatnya karena dan cerita-cerita tentang orang yang kena kanker sudah sembuh minum Wakasa saya udah ceritakan, tapi tetap nggak mau. Ya sudah, akhirnya yang terakhir itu dia sudah diradiasi, tapi efeknya itu sudah di tenggorokan, nggak bisa menelan dan nggak bisa ngomong, jadi menyempit di kerongkongan gitu efeknya. Akhirnya dimakannya itu melalui apa tuh namanya di selang, nggak bisa ngunyah lagi, nggak bisa nelan lagi. Ya udah pasrah itu apa nggak bisa produksi enak yang bisa masuk apa udah putus asa sayanya gitu kan. Tapi ternyata dia waktu pakai selang itu nggak nyaman, akhirnya minta pulang ke rumah. Nah, waktu saya nengok, saya sarankan karena ngelihat makannya udah nggak bisa, tapi masih bisa minum air, jadi Wakasa sepertinya masih bisa menelan gitu. Jadi saya sarankan pelan-pelan saya kasih tahu karena saya peduli kesehatannya karena masih punya anak-anak yang masih butuh dia. Itu akhirnya saya sarankan minum Wakasa, alhamdulillah mau. Wakasanya yang Wakasa San Wakasa, jadi yang manis. Itu alhamdulillah sekarang mulai sudah minum kira-kira 9 apa 8 botol, sekarang sudah habis. Perubahannya itu sangat luar biasa. Jadi yang tadinya sudah nggak bisa minum makan, sekarang Wakasa itu sudah bisa makan yang makanan seperti saya makan, yang kasar-kasar ibaratnya seperti itu. Dan sudah mulai makan obatnya itu karena obat kankernya itu banyak. Jadi sehari itu makan 6 biji besar-besar. Tadinya kan dihaluskan tuh pakai yang kayak seperti apotek itu pahitnya minta ampun. Akhirnya San Wakasa itu sebagai penawar seperti kalau kita minum jamu ada jawanya gitu, apa supaya mulutnya manis gitu. Jadi tapi dia merasa kesehatannya itu apa ya, dan tangga tuh kemarin udah bilang wah kayaknya udah nggak ada umur karena udah seperti itu dan berat badannya turun gratis, tinggal kulit sama tulang, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong gitu kan. Alhamdulillah dengan minum Wakasa itu ada perubahan yang bagus, udah makan biasa sekarang, makan obat yang besar-besar udah bisa nelan. Cuman saya mau tanya sama Mbak Milka sekarang, karena saya bilang tambah ini supaya lebih baik lagi, itu dia bilang kata dokter nanti jangan terlalu banyak food suplemen nanti tambah berat katanya, dia bilang gitu. Cuman saya sarankan kemarin jadi dia untuk supaya di pencernaannya itu ada serat makanan karena makan benar-benar nggak bisa makan yang apa namanya banyak gitu kan, sedangkan seperti yang dikatakan yang di video tadi harus banyak nutrisi, cukup nutrisi, tapi dia yang makan sekedar makan gitu, tapi nutrisi yang didapatkan itu sepertinya kurang lah gitu. Akhirnya saya sarankan untuk makan Sunflorella sehari 10, Wakasanya 30 mili, yang jadi pagi 15, sore 15 mili yang San Wakasa, tambah sama Bioplus sama kalsium porto. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu perubahannya sudah mulai membaik, sudah bisa jalan, tapi yang dirasa sekarang masih tulang belakang sama paru-paru. Paru-parunya itu jadi apa ya, ada genangan air yang sekarang di paru-paru yang satu itu sebelah kanan dipasang seperti kateter untuk nyedot air gitu. Karena kalau itu penuh, dia nafasnya terengah-engah seperti orang jalan jauh gitu. Nah, itu sekarang udah mulai berkurang, apa cairannya itu udah nggak pernah disedot gitu, udah nggak ada. Nah, tapi apa yang kateternya masih ada. Nah, terus yang metatulangnya itu setiap nggak tahu sebulan sekali atau 2 minggu sekali dia infus tulang ke dokter. Jadi masih apa berurusan sama dokter. Terus tanya sama saya bilang, ibu coba tanya sama dokter, kan dokternya bilang kok ibu ada perubahan bagus. Maksudnya kan nggak kemo gitu, hanya makan obat karena kalau di kemo dia sepertinya nggak kuat karena radiasi aja efeknya udah seperti itu gitu. Jadi nggak jadi kemo kata dokter, udah makan obat aja rutin katanya. Cuman kok kondisinya tuh kayak kulitnya lebih seger, matanya nggak sayu, terus rambutnya sekarang tebel, nggak botak gitu, makan juga
nggak ada mual, nggak ada rasa mual seperti itu. Nah sekarang ini saya mau, nah kemarin tuh sempat saya menyarankan untuk supaya kankernya itu apa ya, ada untuk melawannya itu lebih bagus lagi, agar reduce kan. Tapi dia karena keuangannya itu udah menipis ya, karena sampai kenal Wakasa itu dia udah habis miliaran sampai nggak bisa minum makan itu, udah jual aset gitu loh. Jadi sekarang ini masih bisa nemenin anaknya apa namanya Zoom untuk sekolah, itu masih bisa ngarah-ngarahin gitu kan, walaupun sambil tiduran gitu. Terus saya mau tanya sama Mbak Milka, sekarang ini kalau dokter bilang jangan banyak-banyak nanti terlalu berat, apa namanya, nggak tahu terlalu berat apanya, kata dokter nanti jangan ditambah, cukup itu ya. Jadi yang Wakasa itu udah bagus sama Sangkorela katanya, dibilang gitu. Ya, jadi kalau menurut Mbak Milka nih, apa yang harus ditambahkan dari CNI yang supaya mungkin dokter bisa menerima gitu? Kalau menurut saya, Bu, kondisinya kan memang sudah sangat jelek waktu Ibu sarankan. Ya, udah telat. Iya, udah telat, dan memang saran dokter itu benar adanya. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena selain dari harus mengalahkan pertumbuhan sel kankernya, konsumsi Wakasa itu kan akan mempercepat pertumbuhan sel sehat. Di mana sel sehat itu akan berfungsi untuk menjalankan fungsinya supaya energinya kembali, tubuhnya mulai kembali, dan sel kankernya lama-kelamaan akan kalah, begitu kan Bu? Nah, kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena kalau sudah terlambat, tadinya awalnya cuman sakit di tenggorokan, atau kena di tiroid gitu kan, atau kena di paru-paru, tapi ketika sudah terlalu lama itu bisa berefek di ginjal. Jadi kenapa tidak boleh terlalu banyak, perlu dikonsultasikan oleh dokter, karena konsumsi food supplement itu juga nanti akan diolah pembuangannya melalui hati dan ginjal. Jadi kenapa Wakasa itu sangat bagus sekali buat kondisi seperti itu, karena kan memang bentuknya cair, Bu. Iya. Ya kan, bentuknya cair, mudah diserap, bisa langsung bekerja dan tidak menyusahkan ginjal. Jadi saran saya ikuti dengan saran dokter tersebut, kalau mau tambahkan dosis Wakasanya. Oke. Jadi biar fokus ke dalam regenerasi sel, ya, pertumbuhan selnya bagus, lebih banyak. Kalau memang sudah siap, nanti semua organnya sudah bagus, baru bisa ditambahkan yang lain. Oke. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Milka. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Milka. Terima kasih Pak Eko untuk sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali sore hari ini. Mohon maaf ya Pak, nggak merasa kepaksakan ya Pak, tapi kan ternyata benar kan kata saya, ilmunya memang luar biasa dan benar-benar apa ya, tuh kan saya jadi dapat ilmu lagi. MOC itu ternyata kalsium sebagai lokomotif ya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi MOC itu tidak hanya untuk tulang saja ya. Baik, jadi Bapak Ibu, pada dasarnya memang setiap manusia itu memiliki bakat sel kanker ya. Tapi nanti yang menentukan apakah sel kanker tersebut akan berkembang, kembali lagi tergantung pada pola hidup kita. Jadi tetap jalani pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang, kemudian olahraga, hindari stres ya, jauhi stres, dan tetap rutin mengkonsumsi produk suplemen dari CNI. Baik, saya rasa sudah cukup untuk acara spesial training hari ini.